Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang dengan rahmat, nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk kembali bermajelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami sesuatu yang menjadi bahagian dari syariatnya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rambu-rambu dalam kehidupan seorang muslim yang sudah sepatutnya semestinya menjadikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam kehidupan, dan tidak boleh seorang muslim menyelisihi hadis, menjauhi dan meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena siapapun yang meninggalkan hadis Rasulullah, menjauh dari tuntunan, maka terancam baginya kesesatan di dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak, dan pembahasan kita masih melanjutkan tema yang sebelumnya berkaitan dengan rahmatul iyal, sifat penyayang terhadap anak kecil atau menyayangi anak-anak kecil. Ini masih menjadi lanjutan dari pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu, hadis kita yang terakhir adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana lakum mithlul walid liwaladi." Ini hadis kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu. Innama ana lakum mithlul walid liwaladi. Sesungguhnya aku terhadap kalian seperti halnya seorang ayah kepada anaknya, atau seperti halnya orang tua terhadap anaknya.
innama ana lakum mithlul walid liwaladih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dirinya terhadap umatnya seperti halnya seorang tua kepada anaknya. Apa maksudnya? Ay anna al-asla fil walid ma'a waladihi an yakuna rahiman bihim. Kata sang pengarang kitab, yaitu sifat kasih sayang yang menjadi fitrah orang tua kepada anaknya. Nabi sangat menyayangi umatnya seperti layaknya sifat penyayang orang tua kepada anaknya. Nabi sangat menyayangi umatnya layaknya orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Seperti itulah perasaan Nabi terhadap umatnya. Sangat penyayang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Ini hadis kita yang terakhir pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita mengawali hadis yang selanjutnya dibawakan oleh beliau dari jalur Anas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita anna rajulan kana 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimur Rasul, seorang yang melayani dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keperluan dan hajat. Beliau mengatakan bahwa ada seseorang lelaki yang dekat dengan Nabi SAW keberadaannya di kala itu. Anna rajulan kana 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang ketika itu berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajaa ibnun lahu. Kemudian datang anaknya. Datang putranya, faqabbalahu wa aq'adahu ala fakhidih. Ketika datang anaknya, putranya laki-laki, maka sang ayah pun mencium anaknya, qabbalahu wa aq'adahu ala fakhidih. Kemudian anak ini pun diberikan tempat duduk oleh sang ayah dan diletakkan di atas pangkuannya, di atas pahanya, wa aq'adahu ala fakhidih. Sang anak dipangku oleh bapaknya, oleh ayahnya, diletakkan di atas pahanya. Waja'athu baniyatun. Kemudian di waktu yang selanjutnya, di waktu yang berikutnya, selang beberapa saat, datang putrinya. Ya. Fa'ajlasaha baina yadayhi. Kemudian ketika datang putrinya, maka sang ayah memberikan tempat duduk untuknya di depan dia. Tidak dipangku, diletakkan di depan sang ayah. Duduk di depan sang ayah. Perlakuannya ini mengundang respon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ala sawaita bainahuma?" Kenapa engkau tidak memperlakukan sama untuk keduanya? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala sawaita bainahuma?" Mengapa engkau tidak memperlakukan sama dengan keduanya? Yang satu dicium, yang satu tidak. Yang satu dipangku, yang satu tidak. Ya? Maka Nabi SAW menegur sang ayah dan mengatakan, kenapa engkau tidak memperlakukan sama untuk keduanya?
Subhanallah. Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang mirip dengan yang sebelumnya juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnul A'rabi dalam kitabnya Mu'jam. Walafzuhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan wa 'indahu rajul. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, di sisi beliau ada seorang lelaki. Faja'a ibnu rajul. Dikala itu datanglah seorang anak putra dari sang ayah. Fa'aq'adahu ar-rajul fi hijrihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana sang ayah ini menempatkan anaknya di pangkuannya. Nabi melihat sang ayah tatkala datang putranya, maka anaknya dipangku, ya, diberikan tempat duduk di pangkuannya. Waja'at ibnatuhu, ketika datang putrinya, aq'adaha ila lazqihi, maka sang ayah menempatkan posisi untuk putrinya di sampingnya, duduk di sampingnya, bukan pada pangkuannya, tidak sebagaimana putranya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ala adalta bainahuma, kenapa engkau tidak berlaku adil antara keduanya? Tidakkah engkau ingin berlaku adil kepada keduanya? Ala adalta bainahuma, tidakkah engkau memperlakukan adil untuk keduanya? Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Ibnul A'rabi dalam kitab Mu'jamnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihat ma'asyar muslimin, hadis ini berbicara tentang salah satu bentuk menyayangi anak kecil adalah berlaku adil kepada mereka. Di antara bentuk rahmatul iyal, menyayangi anak kecil, adalah memperlakukan mereka dengan keadilan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sangat memperhatikan keadilan. Seorang pemimpin negara yang sangat adil. Bukan hanya kepada rakyatnya saja, secara garis besar, bahkan kepada anak kecil pun Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha keras untuk menegakkan keadilan. Allahu akbar. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjunjung tinggi keadilan di tengah rakyatnya. Di satu kesempatan Nabi pernah didatangi oleh Usamah bin Zaid. Kisah yang sangat masyhur. Usamah bin Zaid, sahabat Nabi yang mulia, dia datang sebagai utusan delegasi dari kabilah Bani Makhzum, sebagai utusan untuk bernegosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta keringanan hukuman untuk seorang wanita dari Bani Makhzum yang akan dihukum karena mencuri dan akan ditegakkan potong tangan. Seorang wanita dari kabilah Bani Makhzum, Al-Makhzumiyah. Dan wanita ini akan ditegakkan hukuman potong tangan karena dihukumi mencuri. Dan redaksi hadis yang lain,
wanita ini dia tidak mau mengakui bahwa dia pernah berhutang. Ya, namun setelah diusut, dipelajari, ternyata dia mengelak, tidak mau mengakui bahwa dia pernah berhutang kepada saudaranya, maka akan ditegakkan hukuman potong tangan karena dia dianggap mencuri. Maka kabilah Bani Makhzum berusaha keras bagaimana agar wanita ini selamat dari jeratan hukum. Ya, maka mereka berpikir keras bagaimana caranya untuk bernegosiasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat adil, tidak pilih kasih dalam menegakkan hukuman. Ya, tidak hanya runcing ke bawah, tumpul ke atas, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan keadilan untuk semua elemen masyarakat dan rakyat yang melakukan kesalahan ditegakkan hukuman. Mau dia dari kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Maka mereka Bani Makhzum berinisiatif untuk melakukan negosiasi melalui perantara Usama bin Zaid, seorang sahabat yang dia adalah anak dari seorang yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Usama bin Zaid bin Harithah, dengan harapan semoga dengan perantara seorang anak yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi akan luluh hatinya dan menerima keinginan mereka untuk diringankan hukuman. Datanglah Usama bin Zaid menuruti keinginan kabilah Bani Makhzum untuk meminta keringanan kepada Nabi SAW, bernegosiasi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Usama bin Zaid, "Atashfa'u haddan min hududillah?" Apakah engkau datang bertujuan untuk meminta syafaat dalam satu urusan hukuman yang telah ada ketentuannya dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Atashfa'u haddan min hududillah? Apakah engkau meminta keringanan dalam batasan-batasan agama Allah yang telah ada? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya langsung. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Rasulullah, putrinya Muhammad yang kedapatan mencuri, maka aku sendiri akan motong tangannya. Tidak ada pilih kasih. Ini jiwa pemimpin yang sangat adil. Ya. Dan apabila seorang pemimpin menegakkan keadilan, maka kenyamanan dan ketenangan akan dirasakan oleh sebuah penduduk negeri. Namun sebaliknya, apabila ketidakadilan hilang, ya, keadilan itu hilang, tidak ada ketidakadilan, tidak ada keadilan di tengah masyarakat, maka tidak akan ada kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan itulah yang terjadi. Keributan, kerusuhan, ya, tidak adanya ketenangan. Taib. Maka Rasulullah SAW menerapkan keadilan baik dalam skala yang besar maupun dalam skala yang kecil. Dalam skala yang besar, dalam bernegara, ya, dan berkeluarga. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kepala rumah tangga untuk menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang diterapkan dalam keluarga, adil kepada anak. Ya, bayangkan ma'asyur muslimin, dalam masalah tempat duduk
Ya, yang mungkin sebahagian kita menganggap ini satu hal yang sepele. Yang satu dipangku, yang satu tidak dipangku. Ya. Tentunya selama memungkinkan untuk dipangku, mungkin anaknya masih kecil. Kalau anaknya sudah besar nggak mungkin dipangku. Ya, anaknya sudah besar, sudah kelas 2 SMP, tidak mungkin dipangku. Masih kecil. Ya. Masih balita, mungkin masih umur 2 tahun, 3 tahun. Berdekatan jaraknya. Yang masih memungkinkan untuk dipangku keduanya. Tapi lihatlah bagaimana sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan pesan kepada sahabatnya. Ya, Nabi mengatakan ala adalta bainahuma, mengapa engkau tidak memperlakukan adil antara keduanya? Dan tentunya nasihat Nabi kepada sahabat ini adalah nasihat juga untuk umatnya, bahwa kita hendaknya memperhatikan bagaimana seharusnya sikap seorang ayah kepada anak kita. Dan ini peringatan keras bagi kita semuanya yang masih belum berlaku adil kepada anak keturunan kita dan kepada Anda yang akan menjadi seorang ayah. Tentunya ini pelajaran sebagai bekal persiapan Anda untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Ya, bagaimana keadilan harus ditegakkan. Bagaimana memperlakukan seorang anak, ya. Jangan sampai sikap kita yang tidak adil membuat kecemburuan di tengah mereka. Dan ini bisa berdampak kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahwa apabila ketidakadilan ini terjadi di antara anak-anak, maka kedengkianlah yang akan muncul di tengah mereka. Li'annahu in lam ya'dil bainahuma rubbama awjada bainahum hasadan. Kalau keadilan tidak ditegakkan, maka yang akan terjadi di tengah mereka adalah hasad. Nah, au ghillan, kedengkian, au naza'at udwaniyah, atau hembusan permusuhan. Permusuhan akan terjadi ketika abangnya tidak diperlakukan sama dengan adiknya, maka abang akan membenci adiknya. Atau sebaliknya, ketika adiknya melihat abangnya lebih disayangi oleh orang tuanya, maka akan muncul kecemburuan. Ya, dan akhirnya mulai membenci abangnya. Ya. Bagaimana dia disayangi, saya tidak. Nah, dan orang tua harus memiliki kepekaan dalam hal ini. Ya, demikian halnya juga seorang guru. Seorang guru, ya, kepada murid-muridnya. Jangan yang dipuji ini saja. Terkadang seorang guru, dia melihat murid-muridnya, ada satu yang dia sangat suka dengan muridnya. Itu terus yang dipuji, itu terus yang disanjung, ya, sehingga terlihat ada kedekatan khusus. Dan yang lain memperhatikan, akhirnya muncullah kecemburuan. Dan ini satu hal yang perlu diantisipasi. Jangan sampai sikap seorang guru, ya, berat sebelah kepada murid-muridnya. Nah, karena murid memiliki hak yang sama. Ya, bukan berarti kalau yang satu ini kena marah, yang lainnya kena marah, tidak. Ini adil nih. Yang satu berbuat salah, semuanya disalahkan, lah, tidak. Ya. Tetapi memperlakukan sama dalam hal memberikan hak
yang tidak berat sebelah. Ini satu hal yang perlu dimiliki oleh seorang pengajar dan pendidik. Baik. Famin ar-rahmati bil abna al-'adlu bainahum. Di antara rahmat, bentuk kasih sayang terhadap anak adalah berlaku adil di tengah mereka. Di antara bentuk kasih sayang, ya, di antara bentuk rahmat, kasih sayang kepada anak adalah berlaku adil kepada mereka. Wal bu'du 'anil jur wal hif wal zulm, menjauh dari sifat kezaliman, menjauh dari sifat ketidakadilan, menjauh dari sifat kezaliman. Lianna al-abba idza lam ya'dil baina abna'ihi awjada bainahumul adawah. Karena seorang ayah apabila tidak menegakkan keadilan di tengah anak-anaknya, maka yang akan didapati oleh mereka para anak kebencian antara satu dengan yang lainnya. Ya. Hasad, tahasud wa tabaghud, saling mendengki, saling hasad. Ya, bagaimana kisah Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Ya. Abang-abangnya, saudaranya Yusuf merasa bahwa Yusuf diperlakukan lain dengan sang ayah. Ya, sehingga mereka hasad, dengki, muncullah kebencian di tengah mereka. Ya, akhirnya membuat makar kepada Yusuf. Ini yang terjadi, ma'asyiral muslimin. Nah, maka jangan kita menjadi pemicu dari hal-hal yang mendatangkan kebencian. Dan seorang adik atau abang, dia harus mengetahui hak saudaranya juga. Kalau dia mengetahui adiknya tidak diperlakukan sama oleh sang ayah, dia harus mengingatkan kepada ayahnya, kepada ibunya, buat adik mana? Dia dikasih, adiknya tidak, dia yang harus mengingatkan ayahnya, ibunya. Dia dibelanjakan sesuatu oleh sang ibu, sang ayah. Ya, ingatkan buat adik mana, buat abang mana di rumah. Subhanallah. Kalau seperti ini yang terjadi, lihat bagaimana sifat kasih sayang itu akan tumbuh, saling mengingatkan. Ya. Begitu juga ketika seorang adik dibelikan sesuatu oleh ayahnya, ya, dia ingatkan mana untuk abang, mana untuk adik, mana untuk ini. Subhanallah. Ya. Sehingga semuanya saling peduli dengan yang lainnya. Diingatkan karena orang tua butuh juga diingatkan. Sebagaimana kisah Nu'man bin Bashir. Ya, kisah Nu'man bin Bashir yang akan kita bawakan pada hadis yang berikutnya di sini. Baik. Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya membawakan satu riwayat dari jalur Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna abahu nahalahu ardan. Nu'man mendapatkan satu kapling tanah dari sang ayah, hadiah. Ya. Satu kapling pohon kurma. Nahalahu ardan wa anna walidatahu talabat min abihi. Ketika Bashir, sang ayah, menghadiahkan kepada anaknya Nu'man satu kapling tanah, tetapi tidak dia berikan kepada yang lain anak-anaknya. Maka sang istri mengingatkan, wa anna walidatahu talabat min abihi. Maka ibunya Nu'man meminta dari ayahnya Nu'man, suaminya, ya, an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalika. Sang istri meminta suaminya untuk disaksikan oleh Nabi perbuatannya ini.
atas pemberian hadiah kepada anaknya yang lain tidak dapat. Sang istri meminta suaminya, ayah dari Nu'man, untuk mempersaksikan perbuatannya ini di hadapan Nabi SAW dengan tujuan apakah Nabi membenarkan ini atau tidak. Falamma ata Rasulullah SAW, ketika datang Bashir, sang ayah, di hadapan Rasul SAW, maka dia sampaikan kepada Nabi SAW, dia telah memberikan ini, saya telah memberikan ini kepada Nu'man, apakah dibenarkan atau tidak? Apa jawab Nabi SAW? A'taita sa'ira waladika mithla hadha. Kata Nabi SAW, apakah semua anak-anakmu engkau berikan juga? Apakah engkau memberikan semua anak-anakmu seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Semua anakmu apakah engkau berikan sama sebagaimana engkau berikan kepada Nu'man ini? Seperti yang kau berikan kepada dia? Faqala la. Maka sang ayah mengatakan tidak. Tidak semuanya aku berikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, fattaqullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, wa'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kepada anak-anakmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu, wa'dilu baina auladikum. Subhanallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la ashhadu ala jawrin, aku tidak bersaksi di atas kezaliman. Aku tidak akan bersaksi di atas perkara kezaliman dan ketidakadilan. Nabi SAW tidak akan membenarkan masalah ini. Perbuatan ini tidak akan dibenarkan oleh Nabi SAW. Ya, setiap kezaliman tidak akan didukung oleh Nabi SAW. Ya. Wa fi riwayatin 'inda Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Apakah engkau senang seandainya semua anak-anakmu berbakti kepadamu? Apakah engkau senang, bahagia sekiranya semua anak-anakmu berbakti kepadamu? Qala bala. Maka sang ayah mengatakan tentu. Maka Nabi mengatakan, fala idzan, kalau begitu jangan kau lakukan perbuatanmu ini. Hanya memberikan kepada satu orang yang lain tidak, jangan lakukan ini. Artinya kalau seandainya engkau ingin semua anakmu berbakti kepadamu, semuanya harus diberikan. Jangan kita menuntut anak kita berbakti kepada kita, tetapi kita tidak memberikan hak-hak mereka. Nah, terkadang kita ini egois. Ya, ingin diperlakukan baik tetapi tidak pandai memperlakukan baik orang lain. Ya. Sifat ananiyah. Ya, egois ini sifat anani. Yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Menuntut orang lain agar melakukan ini, tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Ini sifat anani, egois. Ya. Sifat yang jauh dari keadilan. Taib. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, lihat Nabi SAW mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya perbuatan ini jauh dari sifat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu menegakkan keadilan.
Fahadha tahdhirun minal haif wa dhulm bainal awlad. Ini peringatan, ancaman yang sangat keras dari sikap ketidakadilan seorang ayah, kezaliman yang diperbuat antara anak yang satu dengan yang lainnya. Wa bayanun lima yuwarrithuhu minal uquq. Dan ini penjelasan yang nyata, keterangan yang sangat jelas bagaimana tindakan ini bisa mewariskan kedurhakaan. Sifat yang tidak adil bisa mewariskan perbuatan durhaka sang anak. Wa admil bir. Dan sang anak akan sulit untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak nampak kasih sayangnya kepada dia. Karena keadilan adalah bentuk kasih sayang. Naam. Ketika tidak adil, maka tidak ada kasih sayang berarti di sana. Sama dengan seorang guru yang tidak adil perlakuannya kepada muridnya. Apa yang akan terjadi dalam diri sang murid ini? Sulit untuk menerima segala yang datang dari guru ini. Ya. Ketika sang guru memerintahkan tolong ambilkan, berat dia, tidak mau. Kenapa? Karena dia diperlakukan lain dengan fulan. Tapi kalau dia diperlakukan sama, tolong ambilkan ini, siap, langsung bergerak. Demikian halnya juga seorang anak. Ya, ketika perlakuan yang berbeda yang dia rasakan, maka sulit dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan ini yang dikatakan oleh beliau. Wa bayanu lima yuwarrithuhu minal uquq wa admil bir. Perbuatan yang tidak adil akan mewariskan sifat kedurhakaan bagi yang tidak diperlakukan adil. Hanya rakyat pun demikian. Masyarakat, ya, rakyat yang tidak diperlakukan adil, lihatlah bagaimana kedurhakaan akan terjadi di tengah mereka. Wa admil bir, sulit untuk diajak melakukan kebaikan. Dituntut untuk berbuat baik, tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini, tetapi keadilan tidak ditegakkan. Sulit. Wattaqatu' wattahajur bainal ikhwan. Sifat tidak adil ini bisa menjadikan perpecahan dan permusuhan di antara ikhwan, di antara persaudaraan itu. Wa intifa'ut tarahum bainahum, akan hilang sifat kasih sayang di antara mereka. Ya. Yang awalnya saling menyayangi antara saudara karena diperlakukan lain, maka yang tumbuh bukan kasih sayang, kebencian. Ya, akhirnya adik benci dengan abangnya, abangnya benci dengan adiknya. Ya. Padahal ketidakadilan itu datang bukan dari saudara mereka, tetapi dari ayahnya, dari ibunya. Tapi karena ketidakadilan itu yang terjadi, akhirnya kebencianlah kita kepada saudara kita. Subhanallah. Baik. Hadis yang terakhir, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Jaa syaikhun yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa abta al-qaum anhu an yuwassi'u lahu." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna man lam yarham saghirana
wa yuwaqqir kabirana. Rawahu Tirmidzi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Ja'a syaikhun yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang syekh yang sudah tua umurnya, dia datang ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'abta al-qawmu anhu an yuwassi'u lahu. Namun apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati satu kaum yang tidak memberikan ruang untuk syekh yang datang ini. Nabi SAW memperhatikan adanya orang-orang yang tidak memperhatikan syekh yang datang, orang tua. Tidak ada ruang yang diberikan untuk orang tua ini. Padahal dia ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Orang-orang di sekitarnya cuek, tidak peduli dengan orang tua yang datang ingin dekat dengan Nabi, ingin mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia punya satu hajat, keperluan, ingin bertanya dan yang semacamnya. Yang jelas abta al-qaum, disebutkan oleh Anas bin Malik, satu kaum lambat gerakannya, ya, tidak mau memberikan ruang, melapangkan tempat posisi untuk syekh yang datang, orang tua ini datang. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat. Nabi mengatakan laisa minna, bukanlah bahagian dari kami mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami, orang-orang yang muda di antara kami, dan bukanlah bahagian dari kami orang-orang yang tidak menghormati, yang tidak menghargai orang tua di antara kami. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukanlah bahagian dari kami orang-orang yang tidak menghormati orang tua di antara kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ancaman bahwa bukanlah bahagian dari kami orang yang tidak menghargai orang tua di antara kami. Bukanlah bahagian dari akhlak Islam mereka yang tidak menghormati orang tua di antara kami. Dan bukanlah bahagian dari kami, bukanlah itu bahagian dari Islam. Islam mengajarkan untuk menghormati orang yang tua, menyayangi yang kecil. Islam berlepas diri dari tindakan dan perbuatan yang tidak menghargai orang-orang tua di antara kami. Dan dia bukanlah bahagian dari kami. Subhanallah, dan ini ancaman. Ya. Kata muallif sang pengarang kitab, hadits ini berisi sebuah ancaman. Dan Nabi mensifati orang yang seperti ini, yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang tua. Nabi ancam dengan mengatakan laisa minna, dia bukan bagian dari kami. Wa hadza yadullu ala khuturah. Ini menunjukkan bahwa dia berada dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Ya. Perbuatannya adalah perkara yang sangat berbahaya. Syadidul khuturah. Jangan dianggap sepele. Jangan sampai kita dianggap bukan bahagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bukan bahagian dari kami, kata Nabi. Laisa minna. Subhanallah. Jangan sampai di hari kiamat ketika kita berharap mendapatkan syafaatnya, tetapi Nabi SAW tidak menganggap kita bahagian dari umatnya. Hanya karena tidak menghargai yang tua, tidak menyayangi yang kecil. Nah, maka bahagian dari Islam menghormati orang yang tua, ya, dan menghormati orang yang tua itu diantaranya memberikan ruang, memberikan tempat duduk, ya, untuk dia. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, ketika orang tua ini datang, ternyata orang-orang yang di sekitarnya tidak peduli dengan orang tua ini. Tidak ada ruang yang dia berikan, ya.
sepatutnya diberikan ruang, silakan fadhal, diberikan tempat duduk, ya, diberikan posisi yang nyaman untuk orang tua. Kalau kita sedang berada di kendaraan misalnya, kita lihat ada orang tua berdiri, kita yang berdiri, anak muda, biarkan dia duduk. Nah, seperti itu diantara akhlak menghormati orang yang tua. Taib. Masyaallah muslimin dan dimuliakan Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadi orang yang berakhlak, orang yang beretika, mengamalkan bahagian dari agama kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala.